cara menghindari riba? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Lawannya riba transaksi jual beli. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita transaksi jual beli. Kalau ini sebagai penutup bahasan kita ya. Kalau ada seseorang terlibat dalam riba, riba ada beberapa macam tentunya. Kalau ada riba yang kita bicarakan dalam masalah cicilan, KPR dan seterusnya ini ya, maka caranya bagaimana supaya dia lepas dan dia boleh KPR. Bolehkah KPR dalam Islam? Boleh. Gunakan kaidahnya ayat tadi, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan transaksi jual beli dan Allah halalkan riba. Akad yang ditulis jangan akad ribawi, tapi akad transaksi jual beli. Misal, ada orang datang kepada saya mengatakan, Khalid, saya mau beli sebuah mobil, harganya 200 juta. Saya nggak punya duit, bisa nggak kamu beliin saya? Saya bilang baik, saya belikan. Tapi mobil itu saya akan jual kepada kamu 250 juta ya. Saya akan jual dengan kamu, transaksi jual beli. Dia bilang baiklah. Saya bilang boleh kamu bayar selama 36 bulan. Terjadi kesepakatan. Maka ini boleh, dia cicil setiap bulan berapa, yang penting selama 36 bulan selesai. Itu namanya akad jual beli. Tapi kalau misal sebuah instansi atau individu mengatakan dia pinjamkan uang 200 juta, pinjaman seperti misalnya pihak perbankan konvensional biasanya begitu akadnya. Dia pihak pertama bank meminjamkan uang kepada si fulan 200 juta yang ya akan dibayar dengan bunga per bulannya sekian, gitu kan, dibayar sekian bulan. Maka akadnya utang piutang. Hukum syar'i kalau menghutangkan tidak boleh bertambah, titik, gitu kan. Harus diketahui ini, dalam Islam ada transaksi yang boleh kita ambil keuntungan, ada transaksi yang tidak boleh. Jasa, utang dan gadai tidak boleh bertambah. Ini jasa. Ini memang urusannya akhirat nih. Utangkan orang sama gadai, ya itu tidak boleh sama sekali kita mengambil keuntungan di sini. Dia gadai rumahnya harganya 200 juta, kita ambil, dia ambil uang 50 juta. Jatuh tempo sebulan, kata dia nggak bisa bayar. Apa yang harus dilakukan? Rumahnya boleh kita lelang, dijual rumahnya, laku 200 juta, kita ambil 50 uang kita, 150 kembalikan kepada dia. Nggak boleh goror, nggak boleh mengambil haknya orang lain. Memang ini nggak boleh ada keuntungan di sini. Kalau investasi, memang murni ini saya mau buka restoran, saya mau buka toko, ini modalnya untuk sekian orang masuk, kita akad jelas, kita kalau akan ambil sekian persen, maka ini boleh ambil keuntungan. Tentukan presentasi silahkan. Jadi ini kalau kita masuk riba di masalah KPR, cicilan dan seterusnya. Kalau riba yang lain adalah orang-orang yang kerja di instansi ribawi. Makanya memang juga harus keluar teman-teman sekalian. Maaf saya bahasakan langsung seperti ini. Dan cukup banyak teman-teman, saya tidak katakan murid saya, tapi sudah hadir di pengajian di Jakarta. Alhamdulillah akhirnya mereka tinggalkan itu. Pegangi ayat Al-Quran begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau antum terus mengatakan, saya kalau keluar saya mau berikan makan apa anak istri saya, itu antum sedang ngurung diri antum di bingkai kehidupan yang antum buat sendiri. Allah tidak akan ubah keadaan antum sampai antum keluar dari situ. Keluar dulu, baru Allah kasih ikhtiar, gitu kan? Jadi nggak boleh kita kurung diri kita di situ. Lalu sampai kapan? Sampai mati. Kita nggak tahu ajal kapan datang. Sementara kata Nabi SAW, hati-hati. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain, 1 dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Ini bukan hal yang ringan ini. Tinggalkan semua itu. Allah mengatakan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Memang diharamkan riba dan Allah halalkan transaksi jual beli. Saya sarankan transaksi jual beli. Dan umumnya orang terjerumus kepada riba karena faktor utama memaksakan diri melampaui kapasitasnya. Teman-teman, kalau kita masih bisa kontrak, jangan paksain, gitu kan? Orang tidak harus maksain, harus memiliki. Ya sudah lah, kalau belum bisa ya sudah. Kumpulin uang, nabung, bisniskan, nanti bisa cash beli, terhormat, gak dikejar-kejar, gitu kan? Kita sudah jelas hak milik kita bisa jual setiap saat, daripada kita maksakan diri kepada hal-hal yang tidak perlu. Atau cari teman-teman atau instansi yang bisa menghutangkan kita, ya maksud saya di sini membelikan produk, kemudian nanti dia ya, mengambil keuntungan dari itu dengan akad jelas jual beli, itu dibolehkan.